Baik ibu-ibu, silakan tarik nafas, tahan sebentar, lepas pelan-pelan. Yakini sih yakinnya. Kita bisa bernapas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa berbuat baik untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur ketika diberi kesenangan, kenikmatan, kebaikan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga berlaku sabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya ngedoain semua ibu-ibu yang sholihah, baik hati, dermawan. Pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam sayang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Syukur alhamdulillah ibu-ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah atas nikmat rahmat karena Allah, kita hari ini dapat berkumpul bermuajah di kediaman Sahibul Bait Ibu Embai yang insya Allah selalu kita doakan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang panjang dalam ketaatan dan keimanan, kemudian apa yang diinginkan, dicita-citakan, dikabulkan, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal apa yang diinginkan, yang didoakan, tanya sama beliau langsung ya. Tapi yang jelas kita doakan semoga setelah hari ini beliau akan tambah senyumnya mekar dan nikmatnya yaitu betul-betul ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbi. Apa itu? Tanyakan langsung pada dirinya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap sholat, ya alhamdulillah akhirnya datang juga.
Karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah ibu dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah, tentunya yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya. Saya ulangi, kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar? Alhamdulillah. Makin bersyukur? Yakin sudah nggak marah-marah lagi? Ibu, kenapa ini perlu ditanyakan? Karena ternyata untuk menghilangkan marah-marah sangat gampang sekali. Gimana caranya? Jangan marah. La taghdab wa lakal jannah. Janganlah kamu marah-marah bagi musuh. Orang yang kuat, orang yang kuat dari umatnya Rasulullah itu bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barang yang banyak, ibu, bukan. Tetapi orang yang kuat dari umatnya Rasulullah adalah siapa saja yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya, dan orang yang sabar dengan kesabaran yang baik, terutama ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nih, bahkan dikaitkan dengan satu riwayat, barang siapa yang tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan. Saya ulangi, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan. Meskipun dia ahlul ibadah. Makanya dikaitkan dengan satu hadis Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bu, lebih-lebih ibu-ibu ini wanita. Wanita itu ternyata masuk surganya lebih gampang ketimbang laki-laki. Itu wanita, asalkan sudah dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami selama perintahnya baik dan benar, dia jaga, dia perhatikan sholatnya, dia jaga, dia perhatikan saum puasanya, dia tutup auratnya, dia tidak melakukan kesirikan, udah nggak lagi. Kalau sudah seperti itu, maka dia akan dipersilakan, kamu mau masuk surga melalui pintu yang mana? Amin. Ingat-ingat tadi, kalau wanita sudah taat pada Allah, taat pada Rasul,
taat pada suami selama perintahnya baik dan benar. Ya, dia jaga, dia perhatikan sholatnya, dia jaga, dia perhatikan saum puasanya, dia tutup auratnya, dan dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Silahkan mau masuk surga melalui pintu yang mana. Amin. Tapi kenapa kok wanita banyak masuk neraka? Dikarenakan suka nyakitin anak mertua. Ya, karenanya di dalam satu ayat jelaskan, salatnya kaum wanita, salatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Deal, Bu? Saya ulangi dulu, Bu, ya. Nih, ku perhatikan. Salatnya kaum wanita, salatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Deal? Ulangi Ustaz, aku seneng banget ngulangin ini ya. Salatnya kaum wanita, salatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Ada yang mau protes? Oh, gimana Ustaz kalau sebaliknya gitu? Ustaz, gimana kalau sebaliknya suami yang buat marah, buat jengkel gitu? Jawabnya gimana? Bunga mawar buah kedondong. Sabar dong. Orang yang sabar kan dicintai oleh Allah kan? Ya kan? Orang yang sabar pahalanya surga kan? Ya udah, sabar aja. Tapi kalau gondok gimana? Nah, itu pakai tapil lagi itu. Itu tadi jawaban rumornya, Bu. Ini jawaban yang sebenarnya. Bu, ini yang sebenarnya sekarang. Kalau ada seorang laki-laki, ada seorang suami, kok menyakiti, menyusahkan, menelantarkan istrinya. Kalau ada laki-laki, suami menyakiti, menyusahkan, menelantarkan istrinya, maka dia dipandang laki-laki yang buruk, laki-laki yang salah, berdosa besar, dibenci oleh Allah. Nah, puas. Jadi lebih berat kalau laki-laki suami yang menyakitin istri, ya. Tapi Bu, saya rasa andaikan ada laki-laki suami yang nyakitin istri, andaikan ada, saya rasa itu tidak semua laki-laki, Bu. Ya, tidak semua laki-laki. Masya Allah. Baik Ibu, hari ini kita akan kaji tentang saum, tapi sebelumnya saya ingin awali Ibu untuk berdoa dulu, ikutin saya. Mulai hari ini Ibu lazimkan doa ini, insya Allah kehidupan Ibu jauh lebih baik, lebih diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya yang paling Ibu dapatkan dari doa ini, Ibu akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Lama banget. Harus diapa-apain dulu sih. Baik, diulangi sekali lagi lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar,
dan syukur. Amin ya robbal alamin.